karena partai-partai pendukung di belakangnya, siapapun itu, 1, 2, dan 3, itu punya masalah dan dosa soal lingkungan, termasuk adanya uang dari pertambangan. Para kandidat yang sedang berkontestasi saat ini, mereka memang tidak pernah menempatkan lingkungan sebagai sesuatu yang penting yang penting ada aja gitu loh di program kerja mereka. Saya pikir ini bagian dari watak manipulatif dari para kandidat ya. Ada yang dulu pakai politik identitas, sekarang dibilang plural, ada yang dulu sangat Indonesia kembali berpartisipasi pada World Economic Forum di Davos tahun ini, yang akan diadakan pada tanggal 15 sampai 19 Januari 2024. Forum ekonomi paling bergengsi di dunia ini jadi ajang pertemuan bagi pemimpin dunia, pengusaha, dan cendekiawan untuk mendiskusikan tantangan dan peluang ekonomi global. Tahun ini, WEF akan membawa tema besar Rebuilding Trust, dan salah satu subtema utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah mengenai strategi jangka panjang untuk iklim, alam, dan energi. Sesuai dengan tema ini, Indonesia pun berencana untuk membawa beberapa agenda ekonomi yang mendukung sektor investasi, infrastruktur, dan tentu saja iklim. Sayangnya, isu iklim kerap dijadikan ladang meningkatkan investasi bagi pemerintah, bukan sebagai upaya merawat bumi. Alih-alih mendorong transisi energi yang berkeadilan, keikutsertaan Indonesia dalam skema pendanaan Just Energy Transition Partnership atau JETP membuka celah utang luar negeri baru bagi negara kita. Nah, kali ini Greenpeace Indonesia akan membahas bagaimana sebenarnya komitmen transisi energi Indonesia serta menilai komitmen Capres dan Cawapres dalam transisi energi dan ekonomi hijau. Halo Sobat Lingkungan, ketemu lagi dengan saya Rizka Rahman, Juru Kampanye Komunikasi untuk Project Green Economy Greenpeace Indonesia. Kali ini saya nggak akan membahas soal transisi energi dan ekonomi hijau sendirian. Ada dua orang yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, pertama ada Mas Bima Yudhistira, Direktur Sales Indonesia. Halo, Mas Bima. Ya. Sehat? Sehat. Nah, yang kedua ada Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Mas Didit Wicaksono. Halo Mas, selamat sore. Selamat sore Sobat Lingkungan. Pertama nih, soal transisi energi, mungkin ke Mas Didit dulu kali ya. Bisa dijelasin nggak sih Mas, gimana sih saat ini komitmen transisi energi Indonesia dan implementasinya tuh sejauh ini sudah seperti apa sih? Oke. Kalau kita bicara soal transisi energi, ini kan isu yang sedang hot dan banyak dibicarakan ya, apalagi di tahun politik ini semua ingin merasa paling progresif bicara tentang transisi energi. Tapi kita harus lihat kenyataannya. Sebenarnya kalau kita mau menilik sedikit ke belakang, sejauh mana sih komitmen kita untuk melakukan transisi energi? Sebenarnya luar biasa, cukup progresif. Kita punya komitmen 44% bauran energi terbarukan di tahun 2030. Tapi ironisnya, di levelan implementasi, itu kayaknya sangat-sangat jauh untuk bisa kita capai. Terbukti misalnya, saat ini bauran energi terbarukan baru ada di angka 12,8%. Padahal di tahun 2025, target yang harus kita capai itu ada hampir dua kali lipatnya, 23%. Kita punya sisa waktu 2 tahun untuk mengejar, dan rasanya dengan kebijakan yang pemerintah punya saat ini akan sangat jauh dan akan sangat sulit untuk kita bisa mengejar itu. Di sisi lain, kita bicara ngomongin dekarbonisasi misalnya. Tahun lalu dari target 3,4 gigawatt, kita hanya mampu mengejar 1 gigawatt. Angka selisihnya masih sangat-sangat besar. Bicara soal implementasi juga kita lihat perangkat yang disiapkan pemerintah, misalnya RUU Energi Baru Terbarukan, yang sudah cukup lama itu dibahas, yang sayangnya juga tidak menjawab akan permasalahan atau mendorong pengembangan energi terbarukan itu sendiri. Yang banyak dibahas di RUU tersebut lebih banyak bicara tentang solusi palsu, yang pada akhirnya tetap menitik beratkan terhadap penggunaan energi-energi lama yang dikemas secara baru, seperti batu bara yang dicairkan, batu bara yang diubah menjadi gas, carbon capture storage, bahkan mendorong untuk pemanfaatan nuklir, yang kita sih sama-sama tahu bahwa teknologi ini sudah banyak mulai ditinggalkan karena selain harganya sangat mahal, juga resikonya sangat-sangat besar. Di titik yang lain misalnya, kita memiliki PLN yang sama sekali tidak tertarik untuk mengembangkan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengembangan energi terbarukan. Terbukti misalnya di nota internal yang mereka keluarkan, pemanfaatan energi terbarukan itu begitu dibatasi sehingga sangat merugikan. Walhasil banyak sekali
pengguna PLN yang kemudian berpikir 2 kali kalau ingin menggunakan pembangkit listrik tenaga surya yang ada di atap rumah mereka. Oke. Nanti kita mungkin balik lagi ke situ kali ya, soal partisipasi masyarakat. Tapi mau nanya dulu ke Mas Bima nih. Kalau kalau dengar tadi penjelasannya Mas Didit, kayaknya Indonesia tuh maju mundur gitu, maju nyari duitnya, tapi kalau buat implementasinya agak-agak mundur sedikit gitu, agak-agak takut-takut. Ini apa karena takut transisi energi yang lebih ambisius ini bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi kah? Atau sebenarnya orang-orang ini tuh masih tersandra pemikiran soal infinite growth gitu untuk atau pertumbuhan tidak terbatas untuk ekonomi? Jadi orang-orang yang kita tidak bisa sebut berdasarkan umur ya, tua gitu ya, tapi mereka bagian dari generasi yang cinta pada eksploitasi alam. Generasi-generasi yang kemudian melihat ada bonanza minyak misalnya tahun 1970-an, kemudian beralih ke tahun 80-an, itu mulai ada eksploitasi kayu, illegal logging besar-besaran yang membuat banjir bandang saat itu di Kalimantan. Beralih kemudian ada sawit, dan hari ini selain batu bara, kita melihat bahwa mereka masih percaya Indonesia adalah negara yang kaya, kemudian melakukan hilirisasi secara eksploitatif, terutama di sektor mineral kritis. Jadi komoditasnya saja yang berubah. Sekarang nikel, dulu adalah sawit, kemudian batu bara. Tapi kalau dilihat struktur ekonominya hampir tidak berubah. Nah, mereka yang melihat bahwa Indonesia masih terus bisa mengembangkan sumber daya alamnya tanpa batas tadi, itu akhirnya menatap pada sebuah tembok yang menyadarkan mereka. Contohnya, kita belum bicara lingkungan, baru bicara ekonominya. Hasil dari eksploitasi nikel secara ugal-ugalan itu menyebabkan harga nikel di internasional turun cukup tajam. Selain itu, kita juga mulai dianggap sebagai negara yang dari sisi smelter itu terlalu mudah memberi izin, mendapatkan banyak sekali keringanan pajak. Akhirnya apa? Akhirnya antara smelter yang dibangun, pengolahan nikel untuk jadi baterai mobil listrik misalnya, itu dengan pasokan nikelnya itu udah mulai tidak matching. Nikel-nikel yang kualitasnya bagus untuk baterai kendaraan listrik diperkirakan hanya 7-15 tahun lagi. Jadi artinya kita menikmati itu dalam waktu pendek, ke depan kita kehilangan momentum juga kalau terus-menerus masuk pada sumber daya alam. Di sisi yang lain, dunia berubah. Kan ada 2 transformasi yang tidak bisa dicegah. Yang pertama adalah transisi teknologi, yang kedua adalah transisi di bidang lingkungan, yaitu transisi energi. Dan ini sebenarnya untuk menjawab bahwa model pertumbuhan yang masih mengandalkan ekstraktif ini sangat berbahaya bagi ekonomi suatu negara, sudah mulai banyak ditinggalkan. Jadi kalau kita masih beralih pada sektor yang sifatnya sumber daya alam, kita kehilangan momentum, dan nggak akan bisa tuh menjawab misalkan keluar dari jebakan kelas menengah, middle income trap, kita butuh ekonomi tumbuh 7%. Dari mana hasilnya? Kalau sumber daya alam kita semakin sedikit. Batu bara pun juga gitu. Kita mengeksploitasi batu bara berharap cadangan batu bara kita masih panjang dan lain-lain. Lihat, batu bara yang kalorinya bagus itu semakin masuk di dalam hutan lindung dan biaya transportasinya relatif mahal. Jadi makin banyak tantangan. Selain itu juga kita melihat bahwa mereka ini adalah generasi-generasi yang mungkin kurang baca buku, yang kemudian juga kurang update terhadap situasi internasional. Nyari uang untuk pendanaan internasional memang cukup bahasa anak mudanya gercep ya. Tapi di sisi yang lain, ketika bicara soal narasi internasional, mereka ketinggalan mungkin 20-30 tahun ke belakang. Jadi sekarang udah bergerak ke arah transisi energi, ekonomi sirkular ya, atau ekonomi yang daur ulang. Perusahaan baterai sekarang sudah berpikir mereka tidak mungkin akan impor bahan baku terus-menerus dari dunia ketiga, dari produsen. Mereka wajib mengembangkan industri daur ulangnya. Kita masih bergerak untuk Indonesia kaya, gemah ripah lojinawi, zamrud katulistiwa. Maka kita eksploitasi terus alam kita untuk kemakmuran bersama. Jadi itu sudah sangat old school ekonomi. Sekarang kita harus beralih pada transisi. Nah, riset yang dilakukan oleh Celios dan Greenpeace itu mengungkapkan bahwa dengan melakukan transisi dari sektor ekonomi ekstraktif, tambang, segala bentuk tambang,
migas juga kita tinggalkan, kita beralih ke sektor ekonomi yang lebih bersih, lebih rendah karbon, itu dampak ekonominya justru positif sampai dengan 2.943 triliun rupiah untuk produk domestik bruto. Kemudian untuk menjawab pertanyaan, ekonomi nggak hanya butuh tinggi, tapi juga berkualitas menyerap tenaga kerja. Nah, estimasi kita selama 10 tahun melakukan modeling itu secara ekonomi, transisi ke ekonomi hijau bisa mendorong 19 juta lapangan kerja. Jadi nggak ada tuh capres ya, kalau kaitannya dengan politik hari ini, tidak ada satupun capres yang berani pasang target 19 juta lapangan kerja, lapangan kerja. Maksimum 17 juta lapangan kerja. Nah, kita bisa kasih jawaban bahwa tumbuh ekonominya secara berkelanjutan, menyerap tenaga kerja lebih banyak. Jawabannya adalah pada transisi ke ekonomi hijau. Oke. Dan salah satunya bisa dilakukan dengan transisi energi ya? Ya, dan untuk membaca itu, Sobat Lingkungan bisa melihat link di bawah ini untuk riset lengkap dari Celios dan Greenpeace. Emang risetnya komprehensif sekali. Nah, kalau ngomongin soal transisi energi ini kan yang jadi salah satu tema yang juga diomongin di WEF tahun ini forum ini kan biasanya memang dijadikan tempat bertemu oleh pemimpin dunia, ekonom gitu kan, dan juga pengusaha, itu jadi tempat lobby lah istilahnya. Nah, forum-forum internasional seperti ini itu sebenarnya pengaruhnya seberapa besar sih Mas Bima untuk mempengaruhi arah kebijakan, terutama untuk mempengaruhi arah kebijakan ke ekonomi yang lebih berkelanjutan dan juga transisi energi, atau malah sebenarnya cuma jadi alat lobbying untuk industri ekstraktif tetap melanggengkan hegemoninya gitu. Jadi ada artikel yang bagus dari Al Jazeera, yaitu judulnya adalah apakah forum World Economic Forum Davos ini masih relevan dan penting. Karena ternyata gak banyak tuh ternyata pemimpin negara maju bahkan G7 yang datang dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum COVID juga sudah mulai kehilangan daya tariknya untuk datang ke World Economic Forum. Kemudian dari perspektif yang lebih kritis lagi, banyak yang melihat ini hanya dua kepentingannya. Yang pertama adalah window dressing, yaitu bagaimana menampilkan suatu negara, oh saya punya net zero emission target 2050. Saya punya pencapaian soal bauran energi terbarukan. Karena menganggap bahwa komunitas internasional perlu tahu progres yang 12% tadi. Padahal kan targetnya 44% bauran energi terbarukan. Tapi seolah-olah itu penting untuk diketahui gitu ya. Jadi itu untuk window dressing, untuk melihat bahwa pencapaian iklim suatu negara yang dipresentasikan di World Economic Forum itu sebuah kesuksesan. Yang kedua adalah forum fundraising. Ini adalah forum untuk mencari pendanaan. Jadi mereka akan lihat, oh iya kalau kita masih setengah jalan sukses mencapai pencapaian iklim gitu ya, kalau klaim suatu negara, maka kita butuh kerjasama internasional. Jadi sudah window dressing, dia fundraising, hanya fungsinya hanya itu. Nah, problemnya adalah kalau fundraisingnya kepada transisi energi, yang benar-benar transisi energi berkeadilan, itu mungkin masih bisa jadi pertimbangan. Atau fundraisingnya dalam bentuk investasi langsung, bukan modal yang sifatnya adalah pembiayaan utang. Seperti yang kita lihat dari hasil JETP misalnya atau ETM. Kemudian kalau misalnya itu berkaitan dengan teknologi yang memang kita butuhkan, bukan solusi-solusi palsu, itu masih kita melihat, oh ada harapan. Dari delegasi Indonesia datang ke acara-acara Davos, kan jauh sekali dan mahal. Apalagi nggak mungkin cuma satu menteri yang datang, dia juga harus datang bersama staf dan lainnya. Jadi ini sangat mahal forumnya, bagi Indonesia juga sangat mahal. Tapi yang terjadi apa? Dalam beberapa tahun kebelakang, ketika bicara pendanaan pun, Indonesia lebih banyak mendapatkan pembiayaan dalam bentuk utang. Dan JETP ini salah satu memorabilia ya, atau salah satu pencapaian monumental dari klaim pemerintah Indonesia. 21,5 miliar dolar, sekitar 320-an triliun rupiah. Itu pun dominan utang. Jadi hasil dari forum-forum internasional itu sudah utangnya besar. Kemudian begitu kita kerjasama dalam bentuk transfer teknologi yang ditransfer untuk transisi energi adalah teknologi-teknologi yang memperpanjang usia PLTU. Dengan co-firing misalnya.
kemudian ada carbon capture storage, yang terbaru ada hidrogen, entah dia blue, grey, ya. Kemudian akan diklaim sebagai ini transisi masih butuh gas alam. Nah, itulah hasil-hasil dari kerjasama internasional. Jadi bukan kerjasama internasional seperti yang kita harapkan gitu. Jadi masih sudah salah dan masih banyak lobby-lobby dari pengusaha yang tadi enjoy dengan narasi lama kita kaya sumber daya alam. Mereka coba mendorong negara yang hadir di WEF untuk mengimpor lebih banyak teknologi dan membiayai dengan utang. Nah, tadi Mas Bima sempat mention soal JETP. Saya mau nanya nih ke Mas Didit. Sebenarnya nih, JETP ini nih bisa jadi solusi nggak sih untuk transisi energi Indonesia, atau sebenarnya malah nambah utang? Karena kan memang porsi pembiayaannya lebih banyak dari utang luar negeri. Kalau kami melihat, JETP ini sebenarnya hanya akal-akalan aja sih. Akal-akalan dari ya kapital-kapital besar itu sendiri. Tadi sudah disinggung sama Mas Bima bagaimana di forum-forum internasional negara kita ini banyak sekali mempromosikan hal-hal yang terasa indah gitu. Jadi gamifikasi dari negara kita dijawab dengan akal-akalan dari negara-negara maju itu sendiri. Jelas banyak sekali poin-poin di JETP yang sebenarnya juga tidak memberikan semangat transisi energi yang berkeadilan itu sendiri. Misalnya proyek-proyek yang ada di JETP adalah proyek-proyek yang punya skala besar, yang hanya bisa dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Artinya ada keuntungan besar yang kemudian bisa diakumulasikan lewat perusahaan-perusahaan besar tersebut. Ini semakin diperparah dengan tidak dilibatkannya publik, masyarakat, baik itu dari proses perencanaan bahkan hingga implementasi. Dan yang tadi juga sudah disinggung, hanya 2% kita mendapat dana yang sifatnya hibah. Selebihnya adalah hutang dengan berbagai konsep ya. Yang jelas kita sama-sama tahu, hutang itu akan dibayar tidak hanya hutangnya, tapi juga dengan bunganya itu sendiri. Dan skema ini memang sudah diatur, sehingga banyak sekali ruang-ruang yang kemudian bisa memberikan keuntungan yang sangat berlipat ganda bagi perusahaan-perusahaan itu sendiri. Saya ambil contoh kayak tadi, masalah konsep ITM masuknya hidrogen dan amonia, itu nggak bisa terlepas dari kebijakan polisi atau polisi pemerintah Jepang dalam mendorong hidrogen dan amonia itu sendiri, di mana lewat mekanisme JETP dibentuklah pasar-pasar baru, salah satunya Indonesia, dan dari situlah kemudian rencana untuk mendapatkan keuntungan di beberapa tahun ke depan bisa diakumulasikan dengan akal-akalan terkesan ini sebuah proyek yang baik yang mendorong transisi energi. Padahal kami ngerasa ini hanya gamifikasi yang jauh dari itu. Sebenarnya solusinya selain pakai JETP itu gimana sih menurut Mas Didit? Kalau kita bicara JETP sebenarnya itu bisa sebuah mekanisme ya. Tinggal bagaimana isi dari mekanismenya itu sendiri bisa lebih berkeadilan. Pelibatan masyarakat harus lebih kuat. Bagaimana proyek-proyek yang selama ini masyarakat sudah menginisiasikan itu bisa diberi ruang yang lebih besar, dan pelibatan mereka dalam semua proyek itu harus diamini sejak awal bahkan. Sehingga apa yang dirasa dengan transisi energi itu tidak berangkat dari kebijakan level atas, tapi berangkat dari level bawah. Dan kami sangat yakin masyarakat yang selama ini sudah berjibaku ada di garis depan dalam melakukan transisi energi paling paham tentang bagaimana konsep transisi energi yang baik buat lingkungan juga baik buat masyarakat. 78 tahun Indonesia merdeka, tapi sampai sekarang kita cuma punya satu pilihan pemasok listrik. Hal ini kayaknya monopoli satu perusahaan aja, karena hingga sekarang Indonesia hanya bisa mendapatkan sumber listrik dari PLN. Beda dengan negara lain seperti Singapura yang punya 9 perusahaan pemasok listrik, atau Amerika yang bahkan punya ribuan perusahaan pemasok listrik. Pemerintah dan PLN pun nampaknya lebih berpihak pada pengusaha batubara dibanding masyarakat. Upaya swadaya masyarakat untuk menghasilkan listrik dari energi bersih lewat tenaga air dan surya pun sering dihalang-halangi. Sementara izin pembangunan PLTU dan tambang batubara lancar terus. Padahal kita sudah tidak perlu PLTU batubara baru karena diprediksi Indonesia akan kelebihan suplai listrik hingga 41 gigawatt di tahun 2030. Nah, mau nanya dulu nih ke Mas Didit. Kenapa sih sampai sekarang kita cuma punya satu pilihan aja? Apa memang nggak ada yang mampu bersaing dengan PLN kah? Atau malah
mereka mati sebelum bisa bersaing? Oke. Jadi mungkin kita harus melihat ke ini ya, ke Undang-Undang Dasar kita pasal 33 ayat 2. Poinnya adalah segala cabang produksi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Jadi berangkat dari pasal tersebut kemudian disalah tafsirkan masalahnya oleh PLN sekarang. PLN punya landasan hukum Undang-Undang nomor 15 tahun 1985 yang terbaru tahun 30 2009 misalnya, yang menjelaskan tentang kenapa cuma PLN yang bisa menjual dan membeli. Jadi nggak sekedar memonopoli, tapi PLN juga memonopsoni proses perdagangan listrik itu sendiri. Yang ironisnya, seperti yang tadi disinggung, hal ini membuat segala kebijakan yang berkaitan dengan ketenaga listrikan itu hanya bisa dikomandani oleh PLN itu sendiri. Jadi ruang-ruang untuk persaingan perusahaan tandingan itu tidak memungkinkan karena undang-undang itu sendiri. Balik lagi, semangatnya itu bagus, tapi kemudian salah tafsirnya yang menjadi salah karena kemudian mempengaruhi hajat hidup orang banyak itu sudah betul. Yang disalah tafsirkan adalah kemudian ini menjadi menguntungkan segelintiran orang saja lewat aturan ataupun implementasi yang dilakukan oleh PLN, sehingga kebijakan kita selalu akan terus diatur oleh pihak-pihak tertentu, khususnya oligarki batubara dalam menentukan kebijakan ketenaga listrikan kita. Ini yang menyebabkan energi terbarukan kita yang jumlahnya sangat luar biasa besar, pemanfaatannya masih sangat-sangat kecil. Total baru 0,3% dari total energi terbarukan yang benar-benar kita manfaatkan. Padahal kita punya matahari, angin, air yang selama ini diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di Khatulistiwa ini, tapi kita sia-siakan. Kita malah bergantung terhadap energi kotor batubara, berpotensi mengalami oversupply, bahkan sekarang sudah mengalami oversupply, dan ini bisa terjadi hanya karena memang PLN sudah dipengaruhi atau diatur oleh pihak-pihak, oleh oligarki batubara itu sendiri. Dan ini bisa menjadi ancaman, tidak hanya ancaman ekonomi saya pikir, tapi juga ancaman ekologis bagi Indonesia ke depannya. Kalau lihat upaya untuk transisi energi gitu kan, dari upaya swadaya masyarakat sendiri kan sebenarnya sudah ada yang melakukan gitu kan. Ada yang pasang solar panel di rumahnya gitu, atau di desanya ada sumber air yang cukup deras dan bisa dijadikan sumber energi gitu ya. Mau nanya ke Mas Didit dan Mas Bima, kira-kira sebenarnya seberapa penting sih keterlibatan masyarakat dalam transisi energi ini? Ya. Kalau dari saya, ya kami selalu percaya bahwa pelibatan masyarakat dari awal adalah kunci untuk melakukan segala sesuatu termasuk transisi energi. Artinya jika masyarakat dilibatkan, mereka paling paham potensi yang mereka miliki, mereka paling paham bagaimana mengelola itu, tinggal diberikan insentif, diberikan pengetahuan lebih. Kami sangat yakin proses transisi energi mengejar ketertinggalan kita yang cukup besar itu bisa sangat cepat. Tinggal pertanyaannya pemerintah mau atau tidak. Selama pemerintah kita masih berpihak terhadap korporasi besar, maka ruang-ruang perlibatan masyarakat ini tidak akan pernah ada. Nah, kalau tadi Mas Didit sempat mention soal insentif itu ya, kira-kira insentif seperti apa sih yang bisa memberikan dorongan untuk masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat untuk meningkatkan swadaya mereka, upaya swadaya mereka untuk bisa bertransisi ke energi yang lebih bersih, dan juga dari segi kebijakannya sendiri pemerintah harus seperti apa sih, Mas? Ya, kita tuh petakan kurang lebih ada 20 sumber-sumber insentif maupun pembiayaan untuk energi terbarukan berbasis komunitas. Salah satunya misalnya yang paling dekat di komunitas dari sisi pemerintah adalah dana desa. Nah, dana desa itu ada sebenarnya alokasi untuk energi. Tetapi selama ini dana desa ya rata-rata per desa dapat 966 juta rupiah tuh sekarang. Jadi belum sampai 1 miliar. Tapi itu sebagian besar habisnya untuk infrastruktur yang nggak ada kaitannya dengan kemandirian atau ketahanan energi. Jadi misalkan infrastruktur yang sifatnya sebenarnya tidak terlalu urgent ya, gapura selamat datang gitu ya. Itu
Itu marak terjadi di banyak desa. Jadi mubazir uangnya. Padahal desa tadi punya aliran sungai, harusnya punya mikrohidro. Kemudian ada lagi yang punya angin di pinggir pesisir misalnya. Jadi banyak potensi-potensi energi yang lebih bersih itu harusnya didukung dengan dana desa. Jadi ada porsi yang lebih tegas. Kita sih dorong terus ya, dana desa itu minimum 30% aja. Itu per desa itu digunakan untuk energi terbarukan. Nah, yang berikutnya lagi adalah pajak karbon. Sudah ditunda 2 kali. Yang harusnya diimplementasikan paling lambat tahun ini. Tapi juga nggak jalan. Uang dari pajak karbon itu earmarkingnya, itu kalau dalam bahasa pajak, earmarknya bisa digunakan untuk pendanaan energi berbasis komunitas. Bank ini kan besar sekali ya. Di banyak negara sekarang bank harusnya udah mulai mengurangi pembiayaan misalnya ke sektor batubara atau sektor-sektor energi fosil, atau bank harusnya udah nggak lagi minat ya untuk bangun PLTU baru nih, kecuali di Indonesia. Kita identifikasi Himbara, bank BUMN ya maksudnya, dan bank swasta masih tertarik membiayai PLTU. Ini anomali memang Indonesia gitu ya. Jadi uang harusnya pembiayaan untuk PLTU dan tambang batubara tadi itu bisa juga digunakan untuk pembiayaan energi terbarukan. Nah sekarang apakah energi terbarukan berbasis komunitas itu tidak menguntungkan? Itu menguntungkan, bisa dijual. Nah kalau ada yang menghambat seperti PLN misalnya yang hambat jual beli listrik untuk komunitas, ya regulasinya kan tinggal direvisi. Tapi artinya ini bisnis yang menguntungkan dalam jangka panjang dari perspektif bank. Kalau bank tetap membiayai PLTU dan batubara, dia akan kena yang namanya stranded asset. Aset yang nilainya terus menurun, kan? Karena nggak nyambung dengan arah transisi energi. Itu udah berapa tuh? Udah 4 ya. Tambahan 1 lagi deh ya. Jadi crowdfunding di Australia, di beberapa negara Eropa, itu sudah digunakan untuk investasi di energi berbasis komunitas. Karena sekali lagi, mereka tidak hanya berpikir bahwa si komunitas tidak lagi, ini off-grid misalnya, tidak lagi ketergantungan pada subsidi negara dari listrik, tapi ternyata dia bisa mengaliri listrik ke komunitas lainnya. Dan itu punya nilai yang bisa menjadi pertimbangan dari crowdfunding ataupun investasi secara publik. Jadi dari komunitas membiayai komunitas juga. Dan beban negara pun akan berkurang ya, karena subsidinya semakin turun kan? Iya. Bicara soal transisi energi, erat kaitannya dengan ekonomi hijau. Transisi energi jadi salah satu poin penting dalam mengimplementasikan ekonomi hijau. Karena dengan ini, kita mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang ekstraktif dan jadi salah satu sumber polusi dan kerusakan alam di dunia. Melihat ketiga calon presiden dan wakil presiden yang maju dalam pemilu tahun ini, saya pengen tahu nih, sejauh mana sih komitmen Capres dan Cawapres terhadap transisi energi dan ekonomi hijau? Sejauh ini sebenarnya komitmen dari ketiga Capres masih sangat normatif. Kalau dibilang, oh kita punya kok komitmen soal pensiun dini PLTU, nggak disebutkan berapa banyak PLTU yang mau dimatikan sampai 2029. Karena harusnya kita butuh angka yang lebih bisa terukur. Tapi tiba-tiba bilang, bauran energi terbarukan ada yang mau jadi 23%, ada yang mau 25% misalnya. Itu dasarnya apa? Berarti kan harus ada PLTU yang kemudian dimatikan, digeser ke energi terbarukan. Tapi tidak disebutkan di situ. Jadi masih sangat normatif. Kemudian ada juga yang menyinggung soal, oh ya kita bicara soal demokratisasi energi dalam bentuk desa mandiri energi. Tapi nggak dijelaskan juga alokasi dana desanya, insentif tadi yang ditanyakan pendukung kemana, itu juga nggak clear juga. Ada lagi kita mau bikin badan khusus lingkungan gitu. Jadi kayak oke, tapi kan sudah ada Kementerian Lingkungan Hidup, mau dipisah lagi KLHK lingkungan dengan kehutanan misalnya. Itu juga belum clear. Jadi baik lingkungannya sendiri, energinya sendiri, ini masih dirasa sangat normatif ya. Kemungkinan besar ini ada kekhawatiran karena partai-partai pendukung di belakangnya, siapapun itu, 1, 2, dan 3, itu punya masalah dan dosa soal lingkungan. Termasuk adanya uang dari pertambangan. Ini kan kita nyambung apa yang diungkap oleh PPATK, bahwa ada aliran dana ilegal, terutama dari pertambangan ilegal yang masuk ke Indonesia jelang tahun pemilu. Berarti ini kan salah satunya juga salah satu dosa gitu ya, dosa politik dan dosa ekonomi juga. Kemudian yang kedua juga ada keraguan juga
Karena tadi terkait dengan masalah takut dianggap tidak nasionalis. Ketika misalnya ada keberanian PLTU PLN harus ditutup sekian. Hilirisasi boleh, tapi hilirisasi yang mungkin tidak menggunakan PLTU lagi. Misalnya begitu ya. Jadi komitmen-komitmen seperti itu tidak berani dilakukan. Karena mungkin terkait kekhawatiran pendanaan kampanyenya juga bisa berkurang. Nah, jadi populis di publik, kita ingin dapatkan jawaban yang ya populer, soal keberanian mewujudkan transisi energi, tapi menurut pengusaha hitam atau pengusaha yang punya kepentingan fosil, itu mungkin kebijakan yang terlalu berani dianggap tidak populis. Jadi mereka sebenarnya berada dalam dilema. Jadi 1, 2, 3, bahkan yang oposisi sekalipun tidak punya ketegasan untuk menyebutkan angka. Ini problem kita. Sehingga oposisi dan incumbent hampir sama-sama membuat semacam lip service terkait dengan transisi energi. Hanya sekedar anak muda suka transisi energi, kita sebutkan itu. Jelasnya gimana ya? Dicari di mana-mana pun datanya nggak ada di mereka. Nah, Mas Didit ini bahas soal lip service itu. Banyak solusi-solusi yang dilempar sama capres dan cawapres. Menurut Mas Didit sendiri, itu tuh solusi beneran atau solusi palsu sih sebenarnya? Kalau kita simak lagi debat terakhir, debat capres ya terakhir itu, semua kan masih tetap berpegang teguh sama hilirisasi kan. Semua masih menganggap hilirisasi adalah kunci salah satu jawaban atas segala jenis permasalahan di Indonesia saat ini. Yang kalau kita pakai konsep hilirisasi versi Indonesia, yaitu nggak sama juga dengan itu model-model ekstraktivisme jenis baru yang akan kita lakukan, dan itu sangat berbahaya. Artinya apa? Artinya para kandidat yang sedang berkontestasi saat ini, mereka memang tidak pernah menempatkan lingkungan sebagai sesuatu yang penting untuk dimajukan. Ini bagian dari bagian dari yang penting ada aja gitu loh di program kerja mereka. Walhasil kalau ini tetap dibiarkan, mereka akan juga tidak akan berpikir untuk memilih solusi-solusi yang sejati. Mereka hanya akan mencari cara yang paling instan untuk mengejar ya. Cara paling instan ya lewat solusi-solusi palsu. Dari mulai yang tadi batubara yang digasifikasi, batubara yang dicairkan, co-firing yang memang arahnya atau path-nya memang sudah ada gitu. Untuk implementasi akan menjadi lebih mudah, termasuk juga carbon capture storage yang kemarin juga sempat disinggung. Saat ini kalau nggak salah ada sekitar 31 proyek CCS di seluruh dunia ya. Dan salah satu proyeknya misalnya di Eropa, kalau saya tidak salah, itu menyebabkan ketika penerapan CCS itu dilakukan, itu harga ongkos yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 megawatt listrik itu dari yang sebelumnya 40 euro menjadi 80, artinya 2 kali lipat. Ini menjadi beban tersendiri buat masyarakat yang ada di sana. Ini menunjukkan bagaimana teknologi yang belum betul-betul firm ini berpotensi menimbulkan bencana, belum lagi bencana lingkungan. Di sisi keekonomiannya saja sudah menimbulkan bencana. Apalagi kalau itu diimplementasikan di Indonesia, di mana ruang-ruang korupsinya masih sangat tinggi. Ini bisa celaka 12 nih yang akan kita alami. Di segala hal ini kita akan menghadapi permasalahan yang sangat signifikan jika kita menganggap CCS ini sebagai sebuah solusi. Jadi saya pikir ini bagian dari watak manipulatif dari para kandidat ya. Ada yang dulu pakai politik identitas sekarang dibilang plural, ada yang dulu sangat emosional dibilang gemoy misalnya, ada yang dibilang sangat dekat sama masyarakat padahal suka merebut tanah rakyatnya segala macam. Jadi watak manipulatif ini tidak akan pernah hilang jika orang-orang yang tadi sudah disinggung Mas Bima, pihak-pihak yang ada di belakangnya adalah orang-orang yang masih hidup dan bergantung dari industri ekstraktif itu sendiri. Dan ini harus diputuskan, ini harus dipatahkan. Karena ancamannya mungkin tidak 1-2 tahun ke depan, tapi generasi penerus kita yang akan merasakan. Jadi semangat generasi emas 2045 itu hanya akan jadi omong kosong, dan lagi-lagi ini bagian dari manipulasi, termasuk nasionalisme tadi yang disinggung Mas Bima. Jadi sekedar tambahan ya, begitu para capres, cawapres bicara lingkungan,
manipulatif, salah lagi solusinya. Jadi kalau misalkan dia mau bikin semacam image atau persepsi ya, bahwa saya memahami lingkungan, tapi solusi yang ditawarkan paling enggak kan bukan solusi-solusi yang tidak terwujud tadi ya, tidak terbukti lah ya gitu. Jadi begitu dia bicara lingkungan ke anak muda, solusinya apa Pak? Solusinya adalah CCUS. Jadi udah lingkungannya setengah-setengah, solusinya juga salah. Kira-kira ada closing statement nggak dari Mas Didit dan Mas Bima untuk mendorong transisi energi dan juga transisi ke ekonomi hijau, dan juga di tahun politik ini untuk mendorong terutama anak muda yang masih galau mau pilih siapa gitu kan, atau mau galau ikut pemilu nggak ya gitu. Nah, ini kira-kira ada closing statement nggak dari Mas Didit dulu deh? Ya, seperti yang tadi saya singgung, sobat lingkungan penting sekali. Sobat lingkungan ini bisa benar-benar memahami ekonomi politik yang terjadi antara paslon yang sedang berkontestasi saat ini. Melihat latar belakangnya, melihat siapa yang berkepentingan, itu yang kemudian akan mendorong teman-teman untuk menentukan siapa yang layak dipilih atau bahkan tidak memilih sama sekali. Berangkat dari situ, saya setuju dengan Mas Bima. Wah, ini jadi kayak debat. Bahwasanya yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita sebagai warga negara, bukan sebagai penduduk, ini bisa saling mendorong inisiatif yang bisa kita lakukan dari lingkaran terkecil kita, dari ruangan paling kecil kita di masyarakat, dan dari situlah kita bisa saling mensupport warga bantu warga, karena saya pikir itu adalah salah satu jalan yang masih masuk akal untuk mendorong transisi energi di Indonesia. Inisiatif dari masyarakat, dikembangkan oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat. Mas Bima, gimana nih Mas? Udah direkap? Tapi saya pengen bilang bahwa jangan sampai salah pilih. Membaca track record itu penting. Tapi lebih penting lagi melihat siapa partai pendukung para capres dan apakah mereka jadi hambatan utama. RUU EBT dihambat partai mana yang sampai hari ini tidak jadi? RUU Perlindungan Masyarakat Adat dihambat oleh partai mana? Jadi kita juga tidak hanya melihat person by person, oh saya suka dengan si A, saya suka dengan si B dan si C. Tapi yang lebih penting lagi adalah komitmen dari partai-partai pendukungnya. Karena siapapun yang menang, ketika partainya masih menganggap bahwa transisi energi bukan sebuah hal yang urgent, maka presiden mungkin bisa memutuskan, tapi akan selalu dihambat di parlemen. Atau akan di-tackle upaya-upaya tadi misalnya. Dan ini adalah konsekuensi dari politik, kita tahu. Makanya kembali lagi, kita sudah berikhtiar, tapi yang lebih penting lagi kita harus memulai. Kadang-kadang hingar-bingar elit politik ini kadang-kadang membuat kita tidak fokus. Maka kita kadang-kadang harus, bukan kadang-kadang, tapi harus sering kembali melihat apa sih yang masyarakat lakukan dan yang memang masyarakat butuhkan. Nah, tugas kita terutama dari masyarakat sipil dan akademisi menjembatani itu. Sehingga desa mengepung kota, ini kita balik lagi. Masyarakat mengepung presiden. Sehingga presiden harus mengikuti apa yang memang dimaui oleh masyarakat, bukan pendana-pendana dari sektor gelap dan kotor yang membackup mereka saat ini. Jadi satukan suara untuk transisi energi dan ekonomi hijau ya. Nah, terima kasih banyak Mas Didit dan Mas Bima sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sejenak di tengah hingar-bingar politik ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya dan selamat mencintai Ibu Bumi. Terima kasih banyak sudah diganggu-ganggu lewat